Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya hadir untuk mendengarkan presentasi saya kali ini. Nama saya Rizky Hidayat dengan NPM 4181832403240005. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengalaman empirik moderasi agama. Apa sih itu pengalaman empirik moderasi agama? Pengalaman empirik moderasi agama itu ada 3 prinsip dasar negara yang diadopsi oleh Indonesia untuk tumbuhnya watak moderat. Apa saja? Yang pertama, Indonesia bukanlah negara sekuler. Maksudnya Indonesia itu bukan negara yang mengutamakan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan harus seimbang sama ilmu agama. Sekuler itu berarti dia menjauhi yang berbau agama gitulah. Habis itu bukan negara teokratis atau agama, tetapi negara kebangsaan yang berketuhanan atau agama. Yang kedua, negara berkewajiban memberi jaminan dan perlindungan kebebasan beragama yang lapang dan bertanggung jawab. Artinya negara harus melindungi kebebasan beragama. Artinya dia itu harus melindungi individu itu untuk memilih agama yang menurut dia yakini gitu. Yang ketiga, negara melindungi kebinekaan atau keragaman heterogenitas dalam agama, budaya, dan ras. Artinya negara harus melindungi kemajemukan, kepluralismean dari bangsa ini. Pengalaman empirik moderasi agama di Indonesia itu ada 4, dan saya akan menjelaskannya. Yang pertama, konteks masyarakat multikultural moderasi beragama. Yang kedua, modal sosial kultural moderasi agama. Yang ketiga, moderasi beragama untuk penguatan toleransi aktif. Yang keempat, moderasi beragama untuk kekerasan. Kita ke poin nomor 1. Apa itu konteks masyarakat multikultural? Multikultural itu artinya kemajemukan. Multi yang artinya banyak, kultural artinya budaya. Berarti budaya yang saling banyak gitu, yang saling melengkapi seperti asimilasi, akulturasi gitu. Apa itu konteks masyarakat multikultural? Masyarakat multikultural adalah masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural. Bangsa kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Moderasi beragama hadir untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan beragama. Bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang paling banyak menetapkan hari libur nasional berdasarkan hari besar semua agama, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bangsa Indonesia memang merupakan bangsa yang majemuk secara agama dan memiliki jumlah penduduk sangat besar.
Bangsa Indonesia memang merupakan bangsa yang majemuk secara agama dan memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Menurut tokoh intelektual atau tokoh yang mendalami moderasi agama empirik itu yang bernama Lutz Reichler tahun 2006 bulan 7 mengemukakan teori arsitektur perdamaian yang menyebutkan dalam pengelolaan perbedaan agama. Yang pertama, dia mengemukakan perdamaian itu bisa dicapai dengan saluran komunikasi yang efektif dan harmoni sosial. Artinya komunikasi itu harus efektif, langsung ke poinnya gitu. Dan harmoni sosial. Eh, Komunikasi itu harus menyeluruh, inklusif kepada semua orang, kepada semua orang, komprehensif gitu. Poin kedua, dia mengemukakan harus bekerjanya lembaga penyelesaian masyarakat, yang artinya seperti lembaga yang resmi, formal gitu. Poin ketiga, adanya tokoh-tokoh pro perdamaian yang memiliki pengaruh, seperti tokoh agama, tokoh tokoh sentral gitu. Poin keempat, struktur sosial politik yang mendukung terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Artinya ada lembaga politik atau lembaga sosial yang menjunjung tinggi keadilan di suatu negara atau di suatu perkumpulan perhimpunan. Poin kelima, struktur sosial yang adil bagi bertahannya integrasi sosial. Struktur sosial itu nggak hanya harus ada gitu, tapi harus bertahan dan memiliki independensi bagi masyarakat dan harus jadi teman masyarakat gitu. Dari semua itu kita bisa menganalogikan atau mengkiaskan atau mengtamsilkan bahwa moderasi agama yang multikultural di Indonesia itu ibarat seperti lahan subur untuk menyemai benih-benih moderasi dan bahkan demokrasi. Lahan ini menjadi modal sosial kultural yang sangat mahal yang harus kita jaga bersama. Poin kedua dari pengalaman empirik moderasi agama yang ada di Indonesia, yaitu modal sosial kultural moderasi beragama, modal sosial. Apa sih itu modal sosial? Modal sosial berarti modal yang dimiliki oleh antar manusia itu sendiri. Modal sosial adalah salah satu modal sosial yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia adalah budaya gotong royong yang sejak lama telah melekat pada setiap lapisan masyarakat. Selain itu, modal sosial lain yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah budaya bermusyawarah yang telah dalam implementasikan oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu. Lalu kiasan dari moderasi agama yang sosial kultural di Indonesia itu seperti keragaman dapat dianalogikan dengan 5 jari yang telah Tuhan berikan kepada manusia. Setiap jari mempunyai fungsi, faedah, dan ciri masing-masing. Apabila kelima jari itu bersatu, maka akan terbangun suatu kekuatan yang besar yang dapat menyelesaikan berbagai macam pekerjaan seberat apapun. Poin keempat dari moderasi agama penguatan toleransi aktif adalah kata toleransi bisa diartikan kelapangan dada
dalam pengertian suka kepada siapapun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain, tak mau mengganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan orang lain. Maaf, tadi ada kesalahan. Poin ketiga itu adalah moderasi beragama untuk penguatan toleransi aktif. Apa itu toleransi? Toleransi itu artinya dapat menerima gitu. Kata toleransi bisa diartikan kelapangan dada, artinya dia menerima dalam pengertian suka kepada siapapun, membiarkan orang lain berpendapat atau berpendirian lain, tak mau mengganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan orang tersebut. Nah, ini baru poin keempat dari penjelasan empirik moderasi agama. Poin keempat ialah moderasi beragama untuk nirkekerasan. Artinya dia bermoderasi tanpa kekerasan dengan jalan tengah atau jalan alternatif, tanpa mendekati atau tanpa kekerasan gitu. Metode ini adalah metode perlawanan yang tidak menggunakan kekerasan, khususnya terhadap orang lain. Ada tiga cara jalan tengah loh. Apa saja? Yaitu jalan tengah keberagaman. Artinya jalan tengah yang majemuk gitu ya. Jalan tengah yang melewati perbedaan tapi memiliki satu tujuan. Yang kedua, keberagaman jalan tengah. Keberagaman jalan tengah ya, kalau yang pertama kan itu intra agama, kalau yang kedua itu ekstra agama gitu. Nah, yang kedua itu keberagaman jalan tengah gitu. Habis itu yang ketiga itu pendekatan ekstra agama. Berarti pendekatan dari luar agama gitu. Nah, udah sampai akhir aja nih. Cepet banget. Yang terakhir adalah yang kelima, poin kelima dari moderasi agama ialah moderasi beragama di era disrupsi digital. Wah, apa nih? Disrupsi digital. Disrupsi digital itu adalah sebuah inovasi. Inovasi artinya menciptakan barang yang bermanfaat bagi masyarakat. Di sisi lain bisa juga membuat masyarakat itu menjadi malas atau ada dampak negatifnya. Disrupsi adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru, dengan tangan-tangan baru gitu. Disrupsi berpotensi atau berproyeksi berpeluang menggantikan pemain-pemain lama dengan cara mengganti yang baru dan menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien. Lebih efisien itu artinya tidak banyak membuang waktu, tenaga, dan modal. Dan juga lebih bermanfaat. Jadi moderasi beragama di era disrupsi digital itu artinya kita bermoderasi dengan perubahan zaman yang akan terjadi. Untuk mengakhiri penutupan saya mempunyai sebuah pantun. Pantunnya ikan hiu lagi makan. Saya mengucapkan terima kasih bagi penonton atau pemirsa yang sudah menyaksikan. Bila ada kekurangan apa yang saya sampaikan atau ada kesan-kesan yang kurang mengenakan, saya meminta maaf. Meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada para pendengar yang mendengarkan.
Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.